Oi, pada-pada. Nah, hari ini gue bakal ngelanjutin cerita gue pas misi budaya kemarin. Kali ini berarti ceritanya itu lebih mengarah pas gue tur keliling Eropa. Nah, sebelum gue masuk ke cerita trip keliling Eropanya, gue nemu DVD gue nari nih. Jadi kan di video sebelumnya, gue nggak ada footage narinya kan pas di Turki itu. Nah, gue ternyata nemu DVD-nya. Dan gue berhasil mengekspor ke laptop gue. Nih, gue kasih cuplikan-cuplikannya. Nah, itu dia tadi cuplikan gue nari. Emang sih gue narinya dikit lebih sering ke main musik tradisional. Semoga menghibur. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, kritik aja nggak ada masalah. Toh juga itu berapa tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu. Oke, jadi gue dan tim tari itu trip Eropanya menggunakan tour ya guys. Jadi ada beberapa negara yang kita pendek nih waktunya, tapi nggak apa-apa, gue tetap akan ceritain. Terus juga mungkin ada bagian cerita-cerita trip gue yang gue skip-skip nih ya kan. Supaya nggak kemakan durasinya yang banyak, sama ya kalian jadi nggak bosan juga gitu kan nontonnya. Pertama-tama itu kita dari Turki ke Belgia dulu ya. Kita transit di Belgia. Kayak kita nyampe Belgia itu malam, dan di sini gue melakukan kesotoyan. Jadi kan kalau Turki memang nggak sedingin negara Eropa lainnya kan. Nah, pas gue landing di Belgia itu posisinya baju gue tuh lagi baju nggak siap baju dingin gitu. Jadi ya di sini pelajaran juga lah buat kalian yang ke Eropa, always cek suhu tempat kalian landing gitu ya. Ya emang sih pada saat itu suhunya cuma 16 derajat kayak AC, tapi 16 derajat di real life sama AC tuh beda banget sih guys. Apalagi anginnya gitu kan. Jadi pas landing, pesawat gue nggak ada garba ratanya, jadi gue bener-bener keluar pesawat, wush, langsung dingin banget gitu kan. Buru-buru gue naik bus saking dinginnya gitu. Nah, habis dari airport kita ke Novotel Belgia. Kita nginep semalam di situ. Besokannya subuh-subuh ya, dari Belgia kita naik bus. Nah, kita nih seluruh trip Eropa kita naik bus yang udah disewa sama si turnya inilah. Jadi dari Belgia pagi-pagi subuh kita ke Paris naik bus. Udah nyampe Paris, yang pertama kali kita lakukan adalah makan siang ya kan, bareng-bareng tuh seluruh tim tari. Makan siangnya kalau nggak salah restoran Asia, karena jujur aja kita tersiksa banget sih seminggu di asrama Turki itu kita makan di kantin mereka gitu kan ya. Makanan Eropa yang ya menurut kita bumbunya kurang, jadi pas di Paris ada Asian restoran udahlah
Kita makan di situ aja gitu, atau mungkin itu part of the tour, gue juga nggak tahu. Pokoknya intinya gue sih bahagia ya dapat makan makanan Asia gitu waktu di Paris. Udah kelar makan siang, seingetan gue ya, kalau nggak salah abis maksi itu kita ke Eiffel Tower, ya kan? Kita ke Eiffel Tower, terus kita kira-kira berapa menit ya? Kayaknya nggak ada nyampe sejam kita di situ. Kan kalau emang pakai tour kan emang kayak gitu. Jadi lo emang dapat semuanya, tapi satu spot itu paling cuma 15-30 menit. Nah, pas di Eiffel Tower tuh gue sama temen gue tuh satu, si Dean tuh, kita ya ibarat kata bete gitu loh ke Eiffel Tower-nya cuma dari jauh. Akhirnya gue sama Dean jalan sendiri sampai ke dekat Eiffel Tower. Rupa-rupanya kita tuh di Eiffel Tower cuman boleh bentar sama si turnya. Jadi pas gue balik ke bus sama Dean, kita udah dijulitin sama satu tim tari dah. Karena apa? Overtime gitu loh. Harusnya kita udah pindah ke tempat selanjutnya. Nah, abis itu kita ke Musée du Louvre. Ini salah satu tempat ikonik di Paris ya. Kayaknya lo kalau nggak kesini, lo belum ke Paris lah ibarat kata kayak gitu ya. Di sini gue amazed banget sama karya-karya yang ada di dalam museum ini. Arsitekturnya juga bukan main ya, megahnya. Dan akhirnya gue berkesempatan untuk melihat Mona Lisa ya. Yang ternyata segede, ya paling sekotak ini aja nih. Bener-bener segini doang gedenya nih. Dan itu rame pol ya, bener-bener wah. Semua satu dunia lah mencoba ngeliat lukisan itu gitu ya. Terus juga Louvre kan tempat syutingnya film Da Vinci Code kan. Jadi waktu gue ke situ tuh bener-bener kayak wah gila, bener-bener kayak berasa dalam filmnya gitu. Emang keren banget sih guys. Cuman kalau kalian mau ngabisin Louvre, itu katanya ya kalau lu mau ngabisin full satu museumnya itu butuh waktu kira-kira seminggu. Bahkan sampai ada jurusan kuliah yang mempelajari isi-isi dari Museum Louvre. Nah, udah kelar dari Louvre, kita ke hotel. Kita nggak nginep di hotel yang Paris banget ya guys. Yang ekspektasi kalian gue buka jendela langsung Eiffel Tower gitu, nggak. Kita nginep di Mercure, Mercure TB Simatupang, nggak deh. Mercure Paris ya, kita nginep di situ, kita check-in, makan malam kalau nggak salah di situ juga deh. Kalau nggak salah kita makan malam di situ juga. Mercure ini lokasinya agak-agak jauh dari tengah sih kalau gue perhatiin ya. Mungkin dipilih di situ sama turnya ya murah kali ya. Buat masukin orang banyak gitu kan, satu tim tari gitu ya. Terus ya dekat stasiun metro juga sih. Jadi mungkin itu akan memudahkan kita ketika mau pergi ke Disneyland nanti. Besokannya kita full day ke Disneyland. Dari pagi sampai jam 12 malam bener-bener kita puas banget. Jadi Disneyland, jadi buat kalian yang pengen ke Disneyland Paris ya terutama, Disneyland Paris itu terdapat dua bagian, Disney Park sama Disneyland. Nah, kita nyoba dua-duanya dan ini dua-duanya tiketnya harga beda nih guys. Kita nyoba dua-duanya. Kita ke Disney Park dulu nih pagi-pagi. Abis itu wahana yang pertama kali kita naikin itu namanya Finding Nemo. Mungkin namanya memang Finding Nemo ya guys, tapi menurut gue wahananya cukup ekstrim sih enggak ya, tapi mengejutkan gitu. Gue pikir yang kayak ya udahlah naik ke atas punggung kura-kura, slow kali ya. Tau-taunya kenceng. Jadi kita kayak, lu tau gak sih adegan Finding Nemo yang mereka masuk ke dalam arus laut? Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita dimasukin, kita duduk di punggungnya si penyunya. Soalnya kita ngerasain kayak masuk ke dalam ombak laut gitu, seru deh. Bener-bener, ya gue kalau kesana lagi, gue pengen naik lagi gitu. Emang beda deh. Abis dari Finding Nemo itu, kita ke Aerosmith Coaster. Nah, gue awalnya kayak, ngapain gue naik Aerosmith Coaster? Maksudnya apa yang membedakan... kenapa harus roller coaster ini ada Aerosmith-nya gitu. Dan emang pas gue masuk ke gedungnya, pas ngantri, itu bener-bener kayak Rockstar Hall of Fame, Pak. Jadi lo pas ngantri tuh nggak bosan. Kayaknya emang kalau Disneyland Theme Park tuh salah satu kelebihannya adalah tempat ngantrinya aja tuh udah bagus gitu loh. Jadi lo pas ngantri nggak ngerasa bosan. Dan si Aerosmith Coaster ini keren banget sih guys menurut gue. Jadi dia itu, kan kalau Dufan itu kan kecepatannya mengandalkan fisika pas dia turunan tuh. Jadi kan lu kan tek naik, terus pas turunan baru tuh si ngebut. Kalau si Aerosmith ini dia udah bisa, ya teknologi baru sih ya. Jadi dia dari flat gini, tahu 1, 2, 3, cung, langsung bener-bener ngebut banget gitu. Dan di kuping lo, di play lagu-lagunya Aerosmith. Jadi uniknya di situ guys, ada suaranya Steven Tyler gitu kayak, Are you ready? 3, 2, 1, jeder langsung kenceng banget gitu. Terus ya cuman karena roller coasternya indoor, jadi nggak seserem kalau roller coaster outdoor kan. Jadi kayak lu kayak jugu kayak ya karena lu nggak kelihatan rel gitu kan. Terus cahaya, tahu-tahu udah kelar aja gitu. Tapi emang kalau dibilang kenceng, pas pertamanya kenceng banget sih. Cuman pas turunan jujur lebih kenceng Halilintar Dufan. Kayak Halilintar Dufan tuh nggak ada batas kecepatannya deh.
Cepet banget. Udah dari Aerosmith Coaster, kita pergi ke Tower of Terror. Tower of Terror tuh menurut gue kayak Hysteria versi nggak ekstrim deh. Tapi again, yang bikin keren adalah teknologinya. Terus tempat ngantrinya juga keren banget. Teknologinya tuh yang bikin keren pas ini kan dia jadi kayak menceritakan kisah gitu kan di Tower of Terror ini. Jadi pas kalau Hysteria kan ya udahlah naik terus jeder gitu kan. Kalau ini pas dia menuju naik tuh ada kayak kisah yang lu tonton gitu dan itu kayak 4D tanpa harus lo pakai kacamata 4D-nya. Jadi kayak lu ngeliat, ini animasi apa orang beneran apa gimana sih gitu. Dari depan lu tuh kayak setan-setannya tuh ngedeketin lo gitu deh. Karena kan ya Tower of Terror. Terus ya naik, terus tau-tau wush turun. Terus naik lagi, wush turun. Terus ada momen dimana kita dibawa ke atas. Terus pintu depannya kebuka gitu, ceklik, langsung kelihatan outdoor satu Disneyland gitu. Pas udah kelihatan gitu kan kita jadi ngintip ke depan tuh. Pas ngintip ke depan langsung wush diturunin lagi ke bawah. Jadi ya lumayan naik turunnya lumayan lama lah. Meskipun naik turunnya nggak se-ekstrim Hysteria. Nah, abis itu kalau nggak salah udahan tuh yang di park. Karena Disneyland tuh ngantrinya gila, Pak. Disneyland tuh ngantrinya gila, lebih-lebih dari Dufan nih. Kalau menurut gue, kalau emang lo kaya, lo beli dia tuh si Fastpass Disneyland ngantrinya gila banget, Pak. Dan tapi canggihnya Disneyland ya, pas lo mau ngantri tuh kelihatan antrian 2 jam, cie. Jadi terprediksi gitu. Jadi lo enak. Oh, kalau gue ngantri wahana ini kenanya 2 jam nih gitu. Jadi kita emang kayaknya cuma dapet 3 tuh. Si Finding Nemo, Aerosmith Coaster, sama si Tower of Terror yang di Disney Parks-nya. Gue ingetin sekali lagi, Disney Park dan Disneyland itu wahananya beda ya. Jadi makanya kalau emang mau enak harus dua-duanya sih guys. Nah udah kelar dari Disney Park, kita ke Disneyland. Saya ingat gue pas kita masuk Disneyland, hal pertama yang kita lakuin itu kayaknya Space Mountain dulu deh. Space Mountain itu roller coaster juga sih. Dan dia ya salah satu roller coaster ikoniknya Disneyland lah. Menurut lo gimana, Bu? Menurut gue wahana wajib, ya bisa dibilang wahana wajib. Cuman apakah berkesan? Menurut gue nggak seberkesan si Aerosmith Coaster sih. Nah, abis dari Space Mountain itu kita naik wahana Star Wars. Salah satu wahana yang menurut gue kayak, hah? Kayak membingungkan banget. Ini apaan sih? Kayak lu cuman pura-pura naik pesawat, terus kayak seakan-akan lu, tapi kayak wahana nggak niat gitu, ngerti gak sih lu? Dan bikin pusing karena geraknya cuman gitu-gitu doang. Dan gue paling nggak bisa tuh naik wahana yang muternya pelan-pelan gitu. Kayak kalau di di Dufan tuh yang poci-poci itu yang muter-muter tuh gue nggak bisa tuh. Gue harus yang kencang-kencang deh, kayak tornado, kicir-kicir, baling-baling, halilintar, pokoknya kayak gitu-gitu, kora-kora. Kalau yang pelan-pelan itu gue malah mual. Jadi gue pas abis naik si wahana Star Wars ini gue yang kayak anjir nyesel banget nih, ngapain sih naik ginian gitu. Nah, udah kelar dari si Star Wars, kalau nggak salah hujan tuh. Hujan, kita nyari jas hujan dulu ya kan, ya lo tau lah. Jas hujannya sih bukan jas hujan ponco gocengan ya. Kalau udah jas hujan Disney gue yang kayak, aduh nih gue beli jas hujan banget nih. Itu kena berapa tuh? Ada kali 5 euro, ada kayaknya tuh 5 euro. Nah lu kali aja tuh 5 kali 15.000, 16.000 pada zaman itu ya kan. Apa 10 euro, gue gak tau deh. Pokoknya itu jas hujan menurut gue biaya yang aduh gak banget nih. Kayak males tapi ntar basah gitu kan. Nah abis itu kita neduh sambil makan. Kalau gak salah kita makannya itu di Beauty and the Beast Tavern deh. Apa itu yang malam ya? Oh, kalau yang siang kita di kantin biasa. Sorry. Yang siang kita di kantin biasa, makan burger. Jadi kalau nggak salah, dari pihak tour kita, tiket Disneyland-nya tuh udah dapat makan siang dan malam. Habis kelar makan, kita itu naik wahana namanya Big Thunder Mountain. Ini roller coaster juga, outdoor. Jatuhnya kayak kalau di Dufan, alap-alap lah. Cuman mini coasternya itu ya settingannya tuh yang namanya Disneyland kan niat banget ya kalau bikin tema roller coaster tuh. Jadi kayak kita roller coaster seakan-akan di pegunungan meskipun wahana ini nggak ekstrim. Cuman karena Paris itu dingin, jadi pas turunan tuh wush, badan tuh kayak dingin banget. Sumpah itu waktu gue naik si Big Thunder Mountain. Sekarang gue ngerti kenapa roller coaster di Eropa banyak yang indoor gitu. Atau kalaupun outdoor ya cuman buka pas musim panas. Ini aja gue ya musim panas juga, summer jatuhnya kan Juni gitu kan. Meskipun roller coasternya nggak kencang gitu, tapi tetap aja berasa dingin gitu. Nah, abis dari Big Thunder Mountain, kita wahana namanya Haunted Mansion. Haunted Mansion tuh dari film ya. Ya, wahananya setan-setan gitu sih. Nah, kalau ini ilusi optik ruangan. Nah, keren banget sih asli. Jadi pas ngantri tuh kayak ada narasi-narasinya gitu deh. Kalian masuk ke dalam sebuah rumah berhantu. Nah, pas dia lagi narasi-narasi gitu, tahu-tahu temboknya turun tuh nggak lu?
Gue bingung kayak, gue kayak ini kita pindah alam apa gimana ya? Bener-bener ilusi optik ruangan gitu. Jadi keren banget sih. Justru yang keren dari wahana ini ya tempat ngantrinya. Pas udah naik wahananya sih ya biasa aja. Kayak lo diliatin scene-scene filmnya terus ada setan-setan gitu ya. Ya nggak seserem lo dikasih kuntilanak sih. Cuman ya menurut gue biasa aja lah. Sama ini tadi guys, lupa di Disney Parks ada satu wahana lagi. Wahana Toy Story. Nah wahana Toy Story ini dia mirip perang bintang kalau di Dufan. Jadi lo tembak-tembakan si aliennya Toy Story itu. Udah gitu doang sih, tadi kurang satu tuh yang Disney Parks. Udah kelar dari si Haunted Mansion, nah kita makan malam nih. Buset deh Bub, lu kayaknya wahananya nggak gitu banyak, tapi lama lama ngantri lama banget ngantrinya. Jadi ya meskipun wahana yang gue masukin nggak sebanyak Dufan gitu, tapi emang ngantrinya gila banget sih. Jadinya kesannya lama. Nah akhirnya ya udah keburu malam tuh kelar Haunted Mansion, kita makan di itu Beauty and the Beast Tavern yang kalian tahu kan di filmnya kan si Gaston ada kayak bar yang tempat dia makan nongkrong. Nah kita makan di situ. Gue makan burger segede pala anjir. Gede banget burgernya sumpah. Terus abis itu dessertnya kalau nggak salah panna cotta. Panna cottanya tuh manis pol. Gue sampai nggak gue makan kayak udah saking manisnya nggak kuat gue. Kelar dari makan malam kalau nggak salah kita gue lupa kelar makan malam apa sebelum makan malam kita sempet nyempetin naik Space Mountain sekali lagi. Abis itu udah deh kita nongkrong di depan istananya Disney karena buat nonton si fireworks show. Tibalah saatnya fireworks show, gila. Itu jam 9.30 malam. Salah satu pertunjukan kembang api yang gue nggak akan bisa lupain sampai sekarang. Sayangnya gue pergi 2012. Jadinya grafiknya kayak grafik pembunuhan tuh nggak lo? Jadi ya gue nggak megang video apa-apa. Tapi kalian bisa cek di YouTube. Gila itu magical banget sih. Fix lo kalau suka Disney nangis sih. Itu bener-bener semua animasinya ditampilin di layar istananya. Terus kayak dibalut dengan apa namanya musik-musiknya. Ada pokoknya megah banget deh. Gue sampai speechless pas gue nonton. Oh ini maksudnya Disney Fireworks Show. Gila keren banget gitu. Dan lo gue saranin jangan sendirian sih ngeliat gitu. Lo kayak orang bener pak. Lo mending bawa pasangan deh atau keluarga atau apa seseorang yang lo bisa sharing bareng. Karena waktu gue nonton itu meskipun sama tim tari gue yang kayak anjir ini kalau sama keluarga gue atau sama pacar gue atau apalah gitu seseorang yang loker. Ini romantis banget sih. Anjir gue sampai ngerasa jomblo maksimal tuh pas nonton fireworks show itu. Nah udah kelar dari Disneyland kita pulanglah ke hotel lagi ya. Terus udah tidur kayak biasa. Besoknya itu pagi-pagi kita ke Arc de Triomphe sama Champs-Élysées. Jadi buat teman-teman gue yang mau belanja Gucci-Guccian, LV-LVan, nah belanja deh di situ. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue ke H&M aja. Karena waktu itu H&M belum masuk Indonesia pak. Jadi waktu itu kayaknya H&M gimana gitu. Gue di H&M Paris itu kalau nggak salah beli topi sama jaket sih. Iya, topi 1, jaket 2 kalau nggak salah. Jadi 3 item lah gue beli di H&M Paris pada saat itu. Dan 3-tiganya gue masih megang semua barangnya. Nah, kalau nggak salah, abis kita dari Champs-Élysées itu, kalau gue nggak ketukar-tukar nih diingetan gue, kita langsung ke Swiss. Jadi pas kita pagi-pagi ke Champs-Élysées itu udah check out dari Mercure tuh, gitu kan. Terus ya udah kita OTW Swiss, itu lumayan jauh tuh karena kita Swissnya ke Interlaken buat pergi ke Jungfrau, top of Europe. Naiklah kita bus gitu kan dari Paris menuju Interlaken. Itu view-nya sih gokil ya. Gokil. Gue sampai nyebut pak, bener-bener subhanallah sampai saking memanjakan mata gitu loh view Swiss tuh. Emang deh gak ada obat tuh tempatnya. Bener-bener dan menurut gue ya kalau misalkan lo nanya gue, kan di Indonesia juga ada gunung Bub. Apa sih yang ngebedain gunung Swiss dan gunung Indonesia? Gunung Swiss itu dibalut dengan teknologi pak. Jadi ibarat kata aspalnya mulus. Jadi perkotaan yang rapih di tengah pegunungan gitu. Jadi nggak klinik rasanya tuh nggak berasa kampung. Lo berasanya kayak modern gitu. Mungkin kalau Indonesia aspalnya, tata letak kota yang di pegunungannya mirip Swiss, sebenarnya bisa aja dimirip-miripin gitu. Kayak vibe-nya menurut gue bisa jadi sama. Cuman ya itu tadi, gue nggak ngerti lah apakah Swiss punya teknologi yang kayak gimana ya kan. Mereka bisa bikin aspal semulus itu dari bawah nyampe atas pegunungannya mereka. Ya gue nggak tahu lah. Tapi emang yang bikin beda menurut gue itu. Di saat gue berpikir ini udah yang paling epic ya kan di perjalanan Swiss gue check in ke hotel gue bro. Anjir.
Gue tinggal di desa Grindelwald, ya kan. Biasanya orang-orang tuh kalau di Swiss nginepnya di Interlakennya, ntar pagi-paginya dia baru ke Jungfrau. Kalau gue enggak, gue udah nginep di tengah-tengah jalannya nih, udah setengah jalan nih, gue nginep di Grindelwald ya. Namanya Schweizerhof Hotel. Ini adalah hotel terbaik yang pernah gue tinggalin. Sekarang itu harganya bisa nyampe 20 jutaan semalam. Dari mau masuk lobi hotelnya aja, view-nya udah Gunung Alpen, Pak. Udah bener-bener, wah gila nggak ada lawan. Terus pas masuk, pas kita check-in nih, ya kan, kita lift tuh gak cuma lift ke atas, Pak. Ada lift ke samping. Jadi resort ini gede banget. Jadi kayak bukan ski resort ya winter resort lah. Wah, ada lift ke samping, ada ke atas. Pokoknya kita sampai nyasar saking gedenya di hotel. Terus ada kolam renang yang view-nya Gunung Alpen. Terus ada apa namanya? Kamar kita ada kayak penghangat ruangannya gitu, kayak ada perapian-perapiannya, ya kan. Wah, pokoknya aduh bener-bener kayak Switzerland dream banget dah. Terus ya, secara mengejutkan Swiss ini memiliki rasa makanan yang genah gitu kan. Biasanya makanan Eropa ya hambar-hambar. Menurut gue Swiss makanannya enak sih. Mulai dari saladnya, saladnya tuh fresh banget. Gue yang gak suka salad pada saat itu, kayak anjir ini enak nih saladnya nih gitu. Terus sup-supannya, daging-dagingannya, pokoknya top notch deh. Gue semua makanan yang gue makan di Swiss itu semua cocok sama lidah gue. Nah, cuman kesalahan gue, bukan kesalahan sih ya, yang namanya bocah kan nggak ngerti ya. Kesalahan gue ya pas malam itu harusnya gue keliling-keliling ke desa-desa Grindelwaldnya gitu, nikmatin malamnya. Tapi ya emang capek juga, Pak. Jalur darat jujur aja kita pas Europe trip itu ngerasa tua di jalan. Emang kalau jalur darat tuh yang di push adalah fisik gitu ya. Jadi kita pas malam-malam juga ada yang kayak, yaudahlah kita nongkrong-nongkrong di kamar aja deh, main kartu dan segala macemnya. Nah, pas pagi-paginya baru deh kita bersiap-siap mau ke Jungfrau, top of Europe. Bahkan masih ada tiket kereta apinya. Jadi kalau ke Jungfrau itu, gue pernah jelasin ini di TikTok gue sih. Ada trayeknya macem-macem dan lo bisa cek di TikTok gue ya. Kalau gue itu ngambil trayeknya yang kereta lamban. Dia memang agak lamban, tapi kita ngabisin view-view yang emang gila banget sih, Pak. Itu bener-bener ya yang kayak kalian sering lihat-lihat lah di internet, itu bener-bener emang pegunungan hijau dari kereta, dan keretanya nggak ada AC ya, bener-bener udah jendelanya dibuka, jadi kayak bener-bener menikmati udara segar. Nah, udah nyampe di stasiun tertentu, kita transit tuker ke Jungfrauban. Jungfrauban ini yang membawa kita menuju puncak gunung. Lo bayangin Swiss punya kereta yang membawa rakyatnya bisa nyampe ke puncak gunung. Di sini tertulis 3.454. Dibikinnya 1896 sampai dengan 1912. Dia udah punya kereta yang membawa dia ke puncak gunung tahun 1912 nih, Pak. Petanya nih, aduh kelihatan nggak ya? Ini petanya nih. Tuh, ini petanya nih. Kita jadi mau ke atas sini. Kita mau naik yang paling puncaknya nih, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Bener-bener gak nyangka gue bocah Depok bisa nyampe situ, karena bener-bener kayak ya lu di gunung es gitu loh. Dan itu pertama kalinya gue megang salju juga gitu di situ. Dan gue nyoba Flying Fox juga pada saat itu. Ya cuman emang era itu kagak ada GoPro sih ya. Jadi nggak bisa berharap banyak gitu loh. Gue nyobain Flying Fox di gunung es, kayak ngimpi api gue bisa Flying Fox di gunung es gitu kan. Dan kegiatannya sih banyak guys. Bisa kayak sledding, ski dan segala macam. Cuman kita ngambil kegiatan-kegiatannya yang mudah dijangkau aja lah, kayak Flying Fox-nya gitu kan. Terus kita foto-foto di situ ya, meskipun gue baju dinginnya alay-alay gitu kan, karena kan emang nggak ngerti pada saat itu. Jadi ya belum ngerti lah winter fashion tuh yang asik kayak apa sih. Jadi masih mix and match ngasal aja. Itu juga sarung tangan gue beli di puncak itu. Nah, abis dari Jungfrau kita pergi ke Lugano. Lugano itu Swiss Selatan ya, perbatasan sama Italia. Di situ kita melihat gletser ya, salah satu gletser apa geyser? Ya geyser sorry. Jadi kita melihat salah satu geyser di situ ya. Terus juga istirahat sebelum kita nanti pindah ke Italia. Kita tinggal di hotel itu. Terus teman gue ada yang ulang tahun, jadi kita ngerayain ulang tahun teman gue. Dia kalau nggak salah traktir kita gelato tuh malam-malam. Nah, udah memasuki Italia, udah mau habis nih karena ini negara terakhir. Jadi dari Lugano itu kita ke Venice ya. Kita ke Venice naik bus. Kita nggak nginep di Venice, bener-bener datang tuh siang kalau nggak salah. Kita bener-bener ke Venice tuh cuman buat naik si gondola itulah. Tapi first impression gue terhadap Venice sebenarnya keren ya. Keren sih Venice gitu kan, kota di atas air, tapi memang crowded banget. Terus ekspektasi gue terhadap gondol-gondol itu ya agak-agak jatuh ya. Karena bau comberan sih menurut gue ya. Kayak jujur aja kalau lu nanya gue, Bub, lo pengen balik ke Venice gak?
Kalau bukan untuk kayak bareng keluarga lo yang nggak pernah gitu-gituan gitu, oke lah gitu kan buat, ayo Bu kita nyobain naik gondola gitu. Tapi kalau misalkan gue sendiri nyuruh gue ke Venice gitu, enggak deh kayaknya. Menurut gue malah Venice itu yang spesial kayaknya bukan gondolanya tuh, tapi kayak museum-museumnya gitu. Cuman sayangnya tour gue cuman mengajak ke Venice buat si gondola-gondola ini. Nah, udah kelar dari Venice, kita lanjut naik bus nyampe Roma. Nah, udah nyampe Roma sih, udah mau habis gitu kan ya. Kalau nggak salah day one nggak ngapa-ngapain sih, cuman kayak ya udah nyampe malam tuh. Nah, kita tidur deh. Sebenarnya Roma tuh seru, cuman sama tour gue tuh Roma dijadiin kayak spot belanja gitu loh. Jadi gue di Roma tuh kayak cuman ke fountain ya air mancur yang kalau ngelempar koin ke belakang itu gue pergi ke situ tuh, ya kan. Abis itu kita nyobain gelato. Nah, abis itu sisanya belanja. Udah belanja gitu kayak ya ke Colosseum juga ke Colosseum sih. Cuman ke Colosseumnya juga cuman di depannya aja, foto, terus cabut gitu. Bener-bener nggak masuk, nggak ngeliat gitu. Bener-bener ya udah Colosseum sekedar ada ala kadarnya aja. Makanya gue selalu nyaranin kalau ke kalian nabung lebih aja nggak apa-apa, jadi kalian nggak usah pakai tour gitu menurut gue. Terus lo ke Vatikan City nggak? Nah menurut gue ya trip Itali gue kalau nggak ke Vatikan City kentang sih, karena menurut gue yang bikin spesial waktu gue ke Vatikan City karena salah satu film yang gue suka itu ya Angels and Demons kan, itu lanjutan Da Vinci Code. Menurut gue kayak ya karena gue udah nonton film itu, jadi pas gue masuk ke Vatikan City kayak wah anjir bener-bener persis apa yang kayak di film ya. Terus emang arsitekturnya gila sih, Vatikan City tuh nggak ada obat. Terus juga di dalam Vatikan City tuh ada muminya para paus terdahulu, pope terdahulu tuh ada dalam situ. Cuman kita emang nggak pakai tour guide, jadi kita masuk ya bener-bener ngasal aja, lihat-lihat celingak-celinguk sana sini, mengagumi arsitektur yang dibuat oleh Michelangelo gitu ya. Dan zaman dulu itu kan nggak ada teknologi yang gimana, jadi dia emang gelantungan tuh di atas tuh maha tak gila sih emang ya kalau manusia ingin mendedikasikan dirinya terhadap agama tuh memang segitunya gitu loh. Dan udah segitu aja. Jadi kita ngabisin ya Belgia transit, Prancis, Swiss, dan juga Itali. Coba kalau menurut cerita gue, kalian paling suka pas gue di negara mana? Kalau gue pribadi sih gue paling suka pas di Swiss ya. Jadi ya mudah-mudahan gue bisa balik lagi ke sana bareng keluarga gue. Amin. Segitu dulu ya guys. Bye-bye. See you in next video.